Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini di channel YouTube kita di Kunciran. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menyaksikan ujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang akan disampaikan melalui YouTube kita di GP Kunciran. Hari ini tanggal 25 Juli 2021 kita memulai ibadah kita secara online. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saat ini kita bersatu bersama-sama, kita akan menyanyikan satu buah lagu penyembahan berjudul Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari
Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi yang hari ini. Kami mengucap syukur karena hingga saat ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Walaupun kami terhalang oleh kondisi saat ini, tapi kami percaya bahwa banyak tamu begitu besar terhadap kami semua. Ya Tuhan memberikan kepada kami kesempatan kali ini untuk benar-benar menjadi orang-orang yang terkurung mungkin saat ini. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa rencanamu itu akan sangat lebih indah Tuhan dibanding rencana-rencana orang-orang yang ada di luar sana. Saat ini sedang bergulat dengan penyakit COVID-19 ini saat ini. Kami doakan ya Tuhan supaya kondisi ini tidak langsung berangsur terus, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat, pertolongan yang tepat untuk kami semua saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua ini boleh jadi, dan kami yakin bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai aktivitas dan kami ingin melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Itu sertai kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hingga kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan lagu pengantar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Bambang. Tiba saatnya bagi kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Namun terlebih dari itu, ampunilah segala salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan,
dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami doakan, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita, mengubah kita, supaya kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih pada tema besar kita selama bulan Juli ini, yaitu benar-benar merdeka. Dan saya memberi judul khotbah saya, Perjanjian yang Baru. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini, ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat yang ke-16, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Penulis surat Ibrani menekankan bahwa pelayanan Yesus sebagai imam besar jauh lebih baik daripada para malaikat dan semua tokoh dalam perjanjian lama. Yesus memberikan janji-janji yang lebih baik, korban pendamaian yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik, pengharapan yang lebih baik, perhentian yang lebih baik, dan keimaman yang lebih baik. Saudara-saudaraku, surat Ibrani juga memberikan lebih banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya kemurtadan. Maksud saya bahaya-bahaya kemurtadan rohani daripada kitab lainnya dalam perjanjian baru. Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita tentang perjanjian yang baru. Dikatakan begini, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Allah berbelas kasihan kepada kita. Ia menggenapi janjinya, memberikan perjanjian yang baru untuk tidak lagi mengingat-ingat dosa. Bahkan Ia menaruh hukumnya di dalam akal budi dan hati umat tebusannya. Pokok-pokok bahasan yang akan kita teliti dari kebenaran firman Tuhan ini, ada dua pokok besar. Yang pertama, kesaksian Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 14 sampai ayat 17 dikatakan begini, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Perhatikan, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati. Menaruh hukumku di dalam hati mereka. Perhatikan, firman Tuhan ini ditanamkan di dalam hati kita. Mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Perhatikan juga, bukan hanya ditaruh di dalam hati firman-Nya, tetapi menuliskannya di dalam akal budi kita. Dan aku, ayat yang ke-17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Allah
telah mengorbankan putranya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib. Semua itu bisa terjadi karena kasih karunia. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya, bahwa Allah tidak akan mengingat lagi segala dosa dan kesalahan mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang benar saat ini. Mari kita lihat nubuatan Nabi Yeremia tentang penggenapan nubuat perjanjian yang baru. Dari Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat yang ketiga dari Yeremia pasal 31 tadi berkata begini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebentar. Perjanjian lama atau Taurat diberikan kepada manusia, kepada orang Israel pada waktu itu untuk ditepati, diikuti, untuk dilakukan. Dan orang yang melakukan seturut dengan Taurat, dia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam perjanjian yang baru tidak demikian. Korban satu-satunya yang telah diserahkan oleh Allah buat penebusan segala salah dan dosa kita adalah melalui Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya, jadi jangan lagi kita mengatakan bahwa mari kenalilah Tuhan, sebab firman Tuhan mengatakan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Perhatikan, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalau kita perhatikan peristiwa Pentakosta, peristiwa itu merupakan hasil dari perjanjian yang baru. Karena apa? Di mana 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu hanya dengan iman, tanpa perlu mempersembahkan korban bakaran. Semua ini terjadi karena adanya perjanjian yang baru. Ingat, ya, pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi, di mana 3.000 orang ketika Petrus berkhotbah, mereka mendengar, 3.000 orang mendengar. Pada waktu itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena apa? Percaya. Mereka tidak perlu mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa. Semuanya itu terjadi karena adanya perjanjian yang baru itu, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa dahsyat dan luar biasanya kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak harus menanggung beban yang begitu berat. Kita tidak harus melakukan perkara-perkara yang sifatnya mengikat, yang harus dipenuhi. Kita harus menjadi orang yang soleh, orang yang saleh, orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan. Memang itu perlu buat kita lakukan, dan itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika dia percaya, pasti dia akan menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Tetapi bukan karena korban bakaran kita diselamatkan, tetapi karena iman. Jadi saudara-saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Allah telah memberikan putra yang tunggal Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib, menebus segala salah dan dosa kita, menebus kita dari ikatan kuasa dosa, dan memerdekakan kita
Itu sebabnya kita disebut saat ini adalah orang-orang yang merdeka. Perkara yang kedua, pokok yang kedua, yaitu keistimewaan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru didasari oleh kasih karunia. Saya ingin memberi kesaksian dari seorang yang wartawan. Tetapi sebelum itu mari kita lihat ayat yang ke-18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi karena semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena dosa. W.T. Stead, wartawan asal Inggris yang hidup di awal abad ke-20, dikenal berpikiran maju dan suka menulis tentang isu-isu sosial yang kontroversial. Stead pernah menulis 2 artikel yang membahas tentang bahaya dari kapal-kapal penumpang yang beroperasi dengan jumlah skoci penolong yang tidak sebanding dengan kapasitas penumpangnya. Ya, perhatikan. Stead menulis 2 artikel dan salah satunya adalah tentang kapal-kapal penumpang yang beroperasi, mereka tidak memiliki skoci yang sebanding dengan kapasitas penumpangnya ketika hal-hal yang sangat ironis terjadi. Dan ironisnya, Stead berada di atas kapal Titanic ketika kapal itu menabrak gunung es di Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912. Menurut laporan, setelah Stead membantu para wanita dan anak-anak naik ke dalam skoci, Stead mengorbankan nyawanya dengan membiarkan orang lain memakai pelampungnya, pelampung yang untuknya diserahkan kepada orang lain, dan mengambil tempatnya di skoci yang ada agar mereka dapat diselamatkan. Ya, jadi Stead mengorbankan pelampungnya dan juga jatah tempat duduknya di skoci dia serahkan kepada orang lain supaya orang lain bisa selamat. Nah, kisah pengorbanan Stead ini memang sangat mengharukan, tetapi tidak lebih besar daripada yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada orang yang mau mengorbankan dirinya, mau mati untuk orang lain. Ya. Kalau toh ada hal itu sangat-sangat 1 di antara 1000 atau di antara 1.000.000, mungkin saya nggak mengerti. Tetapi kisah pengorbanan Stead ini memang sangat mengharukan. Tetapi tidak ada teladan pengorbanan diri yang lebih besar daripada yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Saya jadi teringat akan satu kejadian yang sesungguhnya. Ada seorang pemuda dan pemudi, mereka menaik motor. Hanya masalahnya si wanita yang dibonceng tidak punya helm. Jadi si pria yang membawa motor ini dia memakai helm. Pada waktu dia sampai di turunan yang begitu curam dan berbelok-belok, si pria sadar bahwa remnya belum. Dan apa yang terjadi? Karena dia saking cintanya kepada kekasihnya, wanita yang dia bonceng itu, dia katakan kepada wanita itu, pakai helmku. Tapi wanita itu berkata, jangan, kan kamu yang bawa kendaraan, kamu lebih perlu, tidak pakai helmku. Akhirnya dicopot dari kepala si sang pria pacarnya itu, kemudian dipakailah oleh si gadis itu. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di daerah perkotaan, karena saking kencangnya ini, karena remnya blong, toto nabrak, dan akhirnya si pria mati. Karena apa? Kepalanya pecah, dia tidak pakai helm. Dan si wanita terselamatkan. Itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Tetapi itu pada waktu keadaan terjadi, keadaan itu
terjadi karena tidak disangka oleh si pria. Tetapi kalau Steve, dia tahu persis, dia sadar persis akan tindakannya. Dia sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain supaya orang itu diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudaraku, Yesus telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menembus manusia dari dosa-dosanya, dosa yang tidak pernah diperbuat oleh Yesus. Yesus mati menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa, dan Alkitab memberi penjelasan itu. Tetapi dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, memikul segala beban dosa saudara dan dosa saya. Dan penulis kitab Ibrani berkata, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 12 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia memberikan gambaran tentang pengorbanan agung itu. Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Galatia 1 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Penyerahan diri Yesus yang menggantikan kita menjadi bukti kasihnya kepada kita. Perhatikan, penyerahan diri Yesus yang menggantikan kita, yang seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita, tetapi telah ditaruh di pundak Yesus, dipikulnya di kayu salib. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa kita dikasih oleh Dia. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kerelaannya untuk berkorban menjadikan kita merdeka, benar-benar merdeka dari belenggu kuasa dosa. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus memerdekakan kita dari ikatan belenggu kuasa dosa. Ini terjadi karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di rumah-rumah, yang sedang berbakti di gereja-gereja. Ingat, hanya ada satu korban yang sangat sempurna, yaitu korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Dia dikatakan anak domba Allah. Saudara-saudaraku, dan dampaknya masih berlangsung sampai sekarang dan akan terjadi seterusnya, yaitu membawa jiwa-jiwa pada keselamatan dan jaminan hidup kekal bersama dengan Dia. Sungguh sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya untuk orang-orang yang dikasihinya, tapi untuk semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Saudara ingat seorang penyamun yang ada yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang satu bilang bahwa kalau kamu memang adalah anak Allah, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tapi yang satu berkata bagaimana? Dia katakan, kalau kita disalib seperti ini, itu wajar karena kita memang orang berdosa. Tetapi Dia yang tidak berdosa, mau mati di kayu salib untuk kamu dan buat saya juga. Lalu Dia katakan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Dalam keadaan yang sangat luar biasa sakitnya, Dia katakan, saat ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Jadi saudara-saudaraku, bukan hanya buat orang yang baik Tuhan Yesus mau mati, bukan hanya untuk orang yang benar Tuhan Yesus mau mati, tapi setiap orang yang berdosa, yang mau percaya kepada Dia dan sungguh-sungguh menggantungkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus, dia pasti diselamatkan. Yesus menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada
kita, kepada saudara, dan juga kepada saya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap berpegang dan taat pada Yesus. Ia sudah menjadi perjanjian yang baru bagi kita. Jangan biarkan berbagai angin pengajaran dan daya tarik dunia, bujukan kedagingan menggoyahkan saudara dan saya. Sekali lagi, tetap berpegang dan taat pada Tuhan Yesus. Ia sudah menjadi perjanjian baru buat saudara dan saya. Dan kita lihat sekarang ini banyak angin-angin pengajaran yang macam-macam, ya, dan daya tarik dunia yang sangat luar biasa dengan kemewahan, dengan kenikmatannya, ya. Tetapi jangan salah, semua itu hanya buat memuaskan kedagingan kita, dan ini bisa menggoyahkan iman kita apabila kita tidak berpegang erat kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang tadinya menjadi guru sekolah minggu, atau banyak orang yang tadinya begitu setia kepada Tuhan, tetapi karena satu dan lain hal dia meninggalkan Tuhan dan berpaling dari Tuhan, meninggalkan imannya, dan menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Perkara yang kedua, biarkan Roh Kudus membawa dan membuat kita menghidupi keimamatan baru. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itulah keimamatan baru, dan itu dapat terjadi dalam Yesus Kristus. Korban sempurnanya hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi Yesus telah mati di kayu salib sekali sebagai korban yang kudus, yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu hanya dilakukan sekali saja, dan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, bersyukurlah karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Dosa boleh ada, tetapi dosa tidak dapat mengganggu dan menggoyahkan iman kita, karena kita berpegang teguh kepada Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar tentang kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman ini akan menolong kami untuk menjalani kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, yang dapat membuat kami berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Kebenaran firman-Mu sudah menunjukkan kepada kami, sudah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menjadi perjanjian yang baru buat kami. Karena hanya melalui Engkau sajalah kami dapat sampai kepada Bapa di surga dan tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Bambang untuk khotbahnya. Semoga kita benar-benar dikuatkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan memberi kita diambil dari Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu telah memenuhi hukum Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saudara-saudara kekasih kami di Gereja Kunciran. Mari kita di tengah-tengah ibadah kami, mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di belasan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, hingga kami bisa bangun dalam keadaan selamat dan sehat. Kami masih bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami oksigen secara cuma-cuma. Bapa di surga, sebelum kami mendoakan persembahan ini, kiranya Tuhan Yesus ampunilah segala kesalahan kekurangan kami.
Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan, jadikanlah persembahan dan perpuluhan kami ini menjadikan dupa yang harum untuk gereja Kunciran, untuk meluaskan kerajaan-Mu. Dan berkatilah orang yang belum memberi, dan juga berkatilah orang yang sudah memberi. Kiranya Tuhan, inilah doa dan persembahan kami, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta dan informasi. Untuk saat ini kita masih ibadah secara online, dan kita belum tahu sampai kapan untuk kegiatan PPKM ini berakhir, sehingga saat ini untuk kegiatan ibadah kita masih akan melakukan secara online. Kemudian kita doakan juga untuk beberapa jemaat ataupun pendeta yang saat ini mengalami COVID-19, agar kiranya Tuhan kuatkan dan Tuhan cukupkan apa yang diperlukan saat ini, mengingat COVID ini masih tetap berada di sekitar kita saat ini. Dan untuk lainnya kita akan doakan secara khusus bersama-sama mendoakan bangsa dan negara kita, supaya kita benar-benar bersatu padu untuk mengakhiri pandemi ini, supaya benar-benar kita dikuatkan satu sama lain menghadapi ini semua. Baik, kita akan menyanyikan nyanyian pengantar doa syafaat kita. Kita akan menyanyikan ajak penutup. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
bersyukur padamu. Saudaraku, mari kita berdoa syafaat, mendoakan untuk bangsa dan negara kita, untuk orang-orang yang kena COVID-19, untuk gereja-gereja, untuk saudara kita, satu gereja yang sedang dalam keadaan sakit, juga untuk lingkungan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas keselamatan dan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di pagi hari ini. Walaupun kami, Tuhan, tidak bisa beribadah di gereja, kami masih melalui online, tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk Bapak Presiden beserta jajarannya. Berikanlah mereka ya Tuhan keselamatan juga kesehatan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jajarannya serta untuk tingkat RT RW juga lingkungan kami. Berikanlah kami ya Tuhan kesehatan juga keselamatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah mereka ya Tuhan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Jamalah dan sembuhkanlah dengan tangan kuasa-Mu. Kami mendoakan untuk tim medis. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah keselamatan juga kesehatan, karena mereka sangat diperlukan untuk orang-orang yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk keluarga gereja kami ya Tuhan, yang kami mendoakan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta kami, Bapak Bambang, yang saat ini masih melakukan terapi. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan kesehatan di dalam melakukan terapi itu. Dan Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk Bu Bambang yang masih dalam perawatan, dalam penyembuhan. Kiranya Tuhan Yesus jamalah dengan tangan kuasa-Mu, agar supaya sakit Bu Bambang di lehernya Tuhan Yesus sembuhkan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dan Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk Bu Lydia yang masih terus untuk perawatan di dalam cuci darah. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan buat Bu Lydia, kesabaran untuk Bapak Michael yang terus merawatnya. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bu Huta Barat. Kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kekuatan juga kesehatan, serta berikanlah juga kesabaran untuk Bapak Huta Barat. Kami juga mendoakan untuk Bapak Wahab, Bu Wahab, yang selalu terus masih dalam pemulihan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberikan terus kesehatan buat Bu Wahab. Juga berikanlah kesabaran untuk Pak Wahab. Kami juga terus berdoa untuk Bu Lili. Berikanlah keselamatan juga kesehatan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati kesehatan Bu Lili. Kami juga berdoa untuk Pak Simamora yang baru saja operasi. Kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kesehatan tentunya, agar supaya dalam pemulihan ini Tuhan Yesus akan memberkati. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati satu persatu, agar supaya mereka, Tuhan, berikan kesehatan. Jauhkan ya Tuhan keluarga gereja kami dari COVID. Kiranya Tuhan, hanya doa yang kurang sempurna ini, kiranya hanya Tuhan Yesuslah yang akan menyempurnakan. Ampunkanlah segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Firman Tuhan berkata, kemarilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sebabnya kami datang kepadamu ya Tuhan, dan berkatilah kami dengan berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan serta penyertaan Roh Kudus mengawali setiap langkah hidup saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. How Saudara-saudaraku, kita sudah sampai di seluruh penghujung rangkaian ibadah kita. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Dah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu berikutnya.